Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Salestinus Koli, Sarjana Filsafat. Saya adalah calon guru penggerak untuk Kota Jayapura, Provinsi Papua. Untuk bagian demonstrasi kontekstual pada modul 32 A7 dengan tema pokok itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, maka saya akan membuat pemetaan atas aset atau potensi atau juga sumber daya yang dimiliki oleh ekosistem saya, yakni SMP YPPK Kristus Raja. Selamat menyaksikan. Sebelum saya membuat pemetaan aset atau potensi atas sekolah saya, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan sekolah saya, yakni SMP YPPK Kristus Raja, tempat saya bekerja dan mengabdi sebagai seorang guru. Adapun YPPK adalah kepanjangan dari Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik. Dan Kristus Raja adalah pelindung dari sekolah yang diambil dari nama Yesus Kristus Raja semesta alam yang diimani oleh orang-orang Katolik sebagai seorang juru selamat. Pada prinsipnya, sekolah ini adalah sekolah Katolik yang didirikan oleh Gereja Katolik yang dalam hal ini adalah Keuskupan Jayapura. Sekolah ini didirikan tahun 1987 dan menurut perhitungan saya sudah 31 kali menamatkan siswanya. Sungguh sebuah usia yang menurut saya sudah mulai menunjukkan kematangan dan kedewasaan. Dan sekolah ini memang terletak di Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, di wilayah Doklima, Distrik Jayapura Utara, dan letaknya itu di pinggir jalan raya, jalan protokoler yang menghubungkan gedung negara dan kantor gubernur. Sungguh, sekolah ini memiliki letak yang sangat strategis, sehingga bisa menarik animo atau minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini. Berdasarkan kesepakatan antara seluruh warga sekolah, maka sekolah ini memiliki visi, yakni pendidikan berdasarkan iman Katolik, berkarakter, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan berwawasan lingkungan. Memang sekolah ini adalah sekolah yang didirikan oleh gereja dengan tujuan utama yakni mencerdaskan anak-anak bangsa, tetapi juga yang paling penting adalah sebagai tempat atau sarana untuk menanamkan nilai-nilai universal atau nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bekal bagi anak-anak untuk hidup sesuai dengan jati dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Selama kurun waktu dan beberapa dekade tersebut, SMP YPPK Kristus Raja yang pasti bahwa telah banyak menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, yang amat berguna tidak hanya untuk bangsa ini tetapi juga untuk gereja. Begitu pula dari kondisi guru-guru yang mengajar. Selama kurun waktu yang berjalan, tingkat kualifikasi yang dimiliki oleh guru-guru SMP Kristus Raja sampai sekarang ini semuanya sudah memiliki kualifikasi pendidikan S1. Bahkan sebagian besar dari Bapak Ibu guru sudah memiliki sertifikat sebagai pendidik. Sudah banyak prestasi yang kami raih selama dalam masa beberapa dekade ini yang diperoleh melalui lomba dan prestasi murid.
Dan sebagai sekolah yang berdiri di kota Jayapura ini, di ibu kota provinsi ini, tentunya jika kita menapak tilas kembali hal-hal yang positif yang pernah kami buat dan sebagai kontribusi kami dalam bidang kemajuan pendidikan, memang sudah banyak yang kami berikan untuk bangsa maupun juga untuk kota Jayapura dan provinsi Papua. Apa saja yang kami kuasai selama ini bukan sesuatu yang luar biasa. Kami tidak memiliki kemampuan yang terlalu muluk dan besar, namun dalam hal perihal kemajuan prestasi dan proses pembelajaran bagi murid, hampir sekolah ini mampu melakukan yang terbaik, mampu memberikan yang terbaik. Kita juga bukan mustahil bahwa kami juga dapat memberikan sumbangsi dan dapat memberi yang terbaik bagi kemajuan pendidikan di tempat kami. Maka dalam proses seleksi anak-anak yang masuk di sekolah kami ini, pada prinsipnya bahwa sekolah ini selalu membuka diri untuk menerima siapapun dari berbagai macam suku, agama, dan golongan dengan latar belakang kemampuan siswa diterima secara terbuka untuk masuk di sekolah ini. Maka sekolah ini tidak memiliki sebuah sistem seleksi yang ketat, karena pada prinsipnya adalah tujuan kami adalah mendidik dan memuliakan anak-anak menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Maka tidak heran bahwa anak-anak yang ada di sekolah kami adalah anak-anak yang unik, yang berbeda antara satu dengan yang lain, terdiri dari berbagai macam agama, suku, golongan, dan juga memiliki karakter, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan ini menjadi kekayaan tersendiri bagi kami untuk mengembangkan, mendidik, dan membawa mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing seturut apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sekolah sebagai sebuah ekosistem. Yang dimaksudkan dengan sekolah sebagai sebuah ekosistem adalah bahwa di dalam lingkungan sekolah itu juga itu membutuhkan interaksi antara faktor-faktor biotik, unsur-unsur yang hidup di dalam ekosistem sekolah itu, maupun unsur-unsur abiotik, unsur-unsur yang tidak hidup yang ada di luar sekolah maupun yang ada di dalam sekolah. Kedua unsur ini adalah saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan satu tidak bisa bergerak tanpa dukungan dari yang lain. Dalam hubungan dengan bagaimana sekolah memanfaatkan modal sosial yang ada untuk penguatan mutu sekolah, untuk meningkatkan mutu sekolah, maka sejauh pengamatan saya, ada beberapa komponen modal sosial yang selama ini dijadikan modal oleh SMP YPPK Kristus Raja. Yakni misalnya kita berbicara tentang mutual trust, networking, kerjasama, bagaimana itu penanaman atau menjalankan nilai atau norma, membudayakan nilai atau norma, ada interaksi dan komunikasi. Untuk mutual trust, sejauh pengamatan saya bahwa antara guru SMP YPPK Kristus Raja itu dikembangkan sikap saling mengontrol satu sama lain, sikap saling mengingatkan, saling mengoreksi sebagai saudara, sehingga di antara Bapak Ibu guru tidak ada kesenjangan dalam hal kompetensi. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan itu selalu dilakukan bersama-sama. Yang sudah bisa membantu yang belum, yang punya kompeten membagi praktik baik, mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru sehingga semuanya memiliki kompetensi. Mutual trust juga bisa dibangun dengan kegiatan-kegiatan rohani, lewat kegiatan workshop, IHT, atau rekreasi bersama.
Dan ketika ada sikap saling percaya, maka menurut saya bahwa rasa nyaman dan etos kerja itu akan meningkat. Selain itu, di lingkungan SMP YPPK Kristus Raja, guru-guru memiliki jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atas nama sekolah seperti BUMN, Freeport, Telkom, Dam, PLN, perguruan tinggi, pihak pemerintah kota maupun daerah. Kenapa? Karena sekolah amat membutuhkan kehadiran lembaga-lembaga ini untuk mensupport atau menunjangnya, memperkaya dia untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan harapan dan cita-cita yang dibangun oleh SMP YPPK Kristus Raja. Selain itu juga sarana-sarana pengembangan profesi guru seperti MGMP atau komunitas praktisi adalah sarana bagaimana Bapak Ibu guru membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain, Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan kompetensi. Norma-norma atau nilai-nilai yang diajarkan di sekolah itu adalah nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Apalagi sekolah SMP YPPK Kristus Raja adalah sekolah yang punya nuansa religius, nuansa agama. Artinya nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika amat betul ditanamkan dalam diri Bapak Ibu guru maupun para warga sekolah atau siswa yang ada di sekolah tersebut. Sarana prasarana atau modal fisik dari sebuah sekolah adalah sesuatu yang amat penting. Mengapa? Karena secara langsung maupun tidak langsung amat sangat mempengaruhi jalannya proses pendidikan untuk mencapai kemajuan di dalam sebuah pendidikan. SMP Kristus Raja sebagai sebuah sekolah yang maju itu amat menyadari betapa pentingnya peran dari sarana prasarana atau modal fisik bagi peningkatan mutu pendidikan yang berpihak kepada siswa. Maka tidak heran jika SMP KR terus berbenah, terus membangun, terus meningkatkan, baik dengan mengandalkan peran utama dari pihak YPPK sebagai pemilik, maupun bantuan dari pemerintah atau lembaga-lembaga sponsor yang peduli dengan pendidikan itu sendiri. Maka tidak heran bahwa ruangan kelas, sekolah, ruangan doa, aula pertemuan, lapangan futsal, lapangan basket, ruang rapat guru, laboratorium komputer, ada ruang-ruang khusus seperti akreditasi, SPMI, ruang guru, ada UKS, ruang khusus perpustakaan, kantin, kamar WC, dan lab IPA adalah sarana-sarana yang penting yang sekarang itu ada dan dimiliki oleh SMPK. Ini merupakan satu modal fisik yang penting yang bisa digunakan oleh SMP Kristus Raja untuk mengelaborasi, menyatukan seluruh kekuatan untuk memajukan sekolah ini menjadi sekolah yang hebat, menjadi sekolah yang luar biasa, demi menghasilkan para siswa yang betul-betul berkompeten, betul-betul berguna bagi bangsa dan terkhusus itu bagi gereja. Apa yang membuat SMP YPPK Kristus Raja itu menjadi unik? SMP YPPK Kristus Raja sebagai lembaga pendidikan itu menjadi bagian dari masyarakat di perkotaan yang juga punya peran yang sentral dengan beberapa sekolah yang ada dari berbagai jenjang yang sama. Maka yang tentunya karena ada begitu banyak sekolah-sekolah yang ada di Kota Jayapura ini yang bisa saling berkompetisi untuk menunjukkan yang terbaik, maka tentunya SMP YPPK Kristus Raja juga berbenah diri. Maka kami perlu menonjolkan apa yang menjadi keunikan, apa yang menjadi karakter kami yang tentunya pasti berbeda dengan sekolah-sekolah lain. SMP YPPK Kristus Raja memiliki karakter yang tentunya mungkin sama dengan yang dimiliki oleh sekolah lain. Namun mungkin ada juga yang unik yang hanya ada di sekolah kami. Dan keunikan yang kami miliki di sekolah kami adalah dari segi kemajemukan guru dimiliki oleh sekolah kami,
kemudian murid yang terlihat sangat heterogen dari segala macam suku, budaya, dan agama, juga baik guru tenaga kependidikan maupun kemajemukan murid kami, lalu letak sekolah yang ada sedikit di perbukitan menambah uniknya sekolah ini, sehingga ketika orang memandang dari bawah, memang sekolah ini kelihatan begitu bagus dan indah. Meski memang letak sekolah kami itu berada di kawasan pemukiman yang mayoritas penduduknya itu amat padat, namun kenyataan itu Bapak Ibu guru itu yang ada di sekolah itu berasal dari berbagai macam etnis dan suku yang berbeda. Ini saya kira ini menjadi kekuatan yang kami miliki dan berharga untuk setiap komunitas yang ada di sekitar. Selain itu juga, sekolah kami ini ada menjadi sekolah yang unik. Kenapa menjadi sekolah yang unik? Karena kekatolikan, nilai-nilai kekatolikan yang mau ditonjolkan itulah yang menjadi ciri khas atau keunikan tersendiri yang menjadi modal berharga bagi sekolah kami untuk bisa berkompetisi, bersaing menjadi yang terbaik di Kota Jayapura ini. Sekolah ini dalam hal keunikannya, kekatolikannya, itu amat sangat menonjolkan itu ciri-ciri atau nilai-nilai iman kekatolikan dan nilai-nilai universal yang selalu dijunjung tinggi dan diajarkan dalam lingkup atau konteks kehidupan masyarakat. Sekolah ini terkenal dengan sekolah yang sangat disiplin, dengan aturan-aturan yang sudah memang dibudayakan, sehingga siswa itu betul-betul merasa bahwa wajib untuk melaksanakan aturan-aturan. Ada doa, ada ibadat, ada kegiatan-kegiatan rohani yang betul-betul menjadikan sekolah ini beda. Ada kegiatan-kegiatan rekoleksi, ada kegiatan-kegiatan budaya dan lain-lain yang betul-betul membuat sekolah ini menjadi sekolah yang hebat. Ketika sekolah memiliki manajemen keuangan yang efektif, maka sekolah akan tumbuh menjadi sekolah yang sehat dan menjadi sekolah yang maju. Namun sebaliknya, ketika manajemen keuangan sekolah itu dibuat secara amburadul atau tertutup, maka sekolah akan menjadi tidak sehat atau stagnan. Dan ini prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap satuan pendidikan. SMP YPP Kristus Raja itu mendapatkan modal atau dana finansial yang mendukung sekolah itu dari berbagai macam sumber. Yang pertama itu dari pemerintah. Dana pemerintah, dana pendidikan ini bisa bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN atau maupun melalui pemerintah daerah melalui APBD. Contoh pendanaan non personalia untuk sekolah dari pemerintah yaitu program atau pembiayaan BOS. Kemudian yang kedua, pemasukan dana untuk menunjang kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah itu juga diperoleh sekolah dari orang tua atau anak. Pihak sekolah biasanya juga menghimpun biaya pendidikan atau di SMP yang dikenal di SMP YPP Kristus Raja itu sebagai BSS dari orang tua siswa. Dan semakin baik fasilitas sekolah, maka biaya SPP-nya atau DS biasanya akan lebih mahal. Dan sekolah-sekolah swasta yang bonafit biasanya menerapkan hal ini. Kemudian juga dari masyarakat. Contohnya misalnya ada bantuan dari lembaga keuangan, dari sponsor, perusahaan, donasi dari lembaga sosial, donasi dari alumni, dan lain-lain. Kemudian dana swadaya. Sekolah juga bisa mendapatkan dana dari usaha mandiri sekolah, misalnya seperti kantin yang dikelola secara mandiri, ada juga koperasi sekolah atau lomba dan event-event kesenian atau menjual hasil-hasil itu kerajinan atau portofolio dari para siswa. Kemudian juga bisa sumber-sumber lain yang sudah disebutkan di atas. Ini menjadi pemasukan yang penting bagi sekolah untuk menunjang kegiatan atau proses pembelajaran dari SMP YPP Kristus Raja. Selain itu juga, yang paling penting adalah karena SMP YPPK ini karena didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik, maka
guru-guru honor atau guru-guru kontrak itu dibiayai dengan biaya dari yayasan sesuai dengan itu upah minimum yang berlaku di Provinsi Papua. Menurut saya, modal politik adalah seperti strategi atau seperti diplomasi atau cara yang unik yang ditempuh atau dipakai oleh sekolah untuk membangun jejaring dengan pihak-pihak eksternal seperti partai politik, anggota DPRD, atau pihak pemerintah, atau Majelis Rakyat Papua, atau ikatan alumni, orang-orang yang punya pengaruh di bidang-bidang tertentu, di mana bisa membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang menguntungkan pihak sekolah atau membawa bonafit atau keuntungan yang besar untuk sekolah itu menjadi sekolah yang maju. Dan ini penting. Maka sekolah tidak boleh tinggal diam, tapi harus membuka diri, membangun diplomasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Karena apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, oleh lembaga-lembaga eksternal juga mempengaruhi maju mundurnya sebuah sekolah. SMP YPPK Kristus Raja menghasilkan begitu banyak alumni yang sekarang berkiprah baik di level kancah nasional maupun di daerah-daerah. Mereka bekerja dalam institusi atau dalam bidang-bidang tertentu di pemerintah maupun di lembaga-lembaga swasta, dan pikiran, tenaga, kemampuan, dan apa yang mereka miliki, mereka bisa gunakan, mereka bisa berikan untuk itu membawa perbaikan atau kemajuan untuk sekolah. Dan ini perlu menjadi modal yang sangat berharga bagi sekolah untuk menyatukan, menginventarisir seluruh aset ini, menyatukannya dan memanfaatkannya untuk itu kebaikan atau kemajuan sebuah sekolah. Tadi sudah dikatakan di depan tadi bahwa SMP Kristus Raja ini memiliki keunikan atau ciri khas tertentu. Ciri khas atau keunikan itu yang dimaksudkan adalah kekatolikan. Kenapa? Karena memang sekolah ini didirikan oleh gereja Katolik dan dituntut untuk harus memancarkan nilai-nilai kekatolikan seturut ajaran Yesus Kristus. Maka sekolah ini memang SMP YPPK Kristus Raja ini memang dituntut untuk dikelola menyerupai dan mampu memberi kesaksian tentang nilai-nilai Injili sesuai dengan ajaran dari Yesus Kristus sendiri. Jadi tidak hanya nampak dalam ritual-ritual keagamaan yang dibuat atau yang dipajang di sekolah atau menjadi budaya yang ditanamkan dalam diri siswa. Tidak hanya ritual-ritual saja, doa, ibadat, rekoleksi, ada sarana-sarana peribadat yang dipajangkan sehingga orang ketika datang ke sekolah mereka melihat bahwa bukan hanya itu, tetapi bagaimana sekolah itu mampu membuka diri untuk menerima dan mendidik siapa saja tanpa mengenal sekat-sekat atau batas-batas. Jadi mengutamakan orang-orang miskin, mendidik dengan kasih, disiplin, menanamkan kejujuran. Ini yang mau disampaikan dalam pesan kekatolikan itu dari sekolah ini. Kemudian yang perlu juga diingat bahwa sekolah ini ada di Jayapura, ada di tanah Papua. Maka dia harus mengakar dalam budaya. Maka semua etnis yang ada di tanah Papua ini harus diterima masuk untuk belajar di sekolah ini. Budaya Papua dengan segala macam tradisinya, cara hidupnya, semuanya harus diperkenalkan kepada siswa sehingga budaya itu mengakar dalam seluruh siapa saja yang hadir atau tinggal di tanah Papua. Saudara-saudari yang terkasih, maka sebagai bagian dari penutup, setelah saya mempelajari pembahasan pada materi di modul 32 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, maka banyak hal baru yang saya dapatkan. Pengetahuan atau pemahaman saya semakin diperkuat oleh beberapa pemahaman bagaimana menjadi seorang pemimpin
yang selalu atau penting menyadari bahwa betapa pentingnya sumber daya yang dimiliki oleh sebuah sekolah yang jika dikelola, diinventarisir, dikelola dengan baik dan bijak, maka akan menjadi sebuah aset terbesar guna berperan memajukan sekolah itu sendiri. Jadi pengembangan komunitas berbasis aset adalah merupakan strategi atau bagi saya merupakan langkah yang sangat efektif dan relevan yang dapat dikembangkan dalam sebuah komunitas sekolah di mana strategi ini memadukan dua kekuatan yang bersumber dari lingkungan fisik abiotik dan kemudian kekuatan sumber daya manusia atau biotik. Jika dua kekuatan ini dipadukan, saling bersimbiosis mutualisme, maka akan dapat dijadikan sebuah dasar dalam mengelola sebuah komunitas sekolah agar dapat berkembang dan memiliki nilai keunikan tersendiri.